Bismillahirrahmanirrahim. Amin hormat Bapak-bapak sadayana, age Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RW, segala sangkacan lengkap, kemudian dina waktu sadongkap. Sareng sadayana lengkap dina tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. وقال أيضا في آية أخرى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف رب طاعم شاكر أعظم أجرا min sha'imin sabirin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Amma ba'du. Puji, puja, rasa syukur, terima kasih kita haturkan kehadirat Allah yang maha suci, maha luhur, maha ghafur, maha sabur, maha syakur, yang selalu melimpahi kita semuanya nikmat-nikmat sejak kita diwujudkan oleh kedua orang kita dalam rahim ibunda kita, kemudian kita melalui proses di perut ibunda kita, di rahim ibunda kita, kemudian lahir, kemudian kita tumbuh berkembang hingga akhirnya kita sekarang sudah berada di sini dalam usia yang bermacam-macam. Pak Kosim berapa tahun usianya? 58 tahun. Pak Idi berapa tahun? 42. Pak Jalas berapa tahun? 51. Sami salam Abdi. Ada yang sudah 70 tahun di sini? Oh banyak, ada yang bapak 70 tahun. Ayah terus 80 tahun? Oh kaya. Oh ayah 80 tahun. Ya alhamdulillah sudah usia panjang kita di alam dunia, kumelendang di alam pawenangan. Kita sudah menikmati cukup banyak nikmat yang tak terkira. Nikmat-nikmat yang tidak pernah bisa kita hitung, nikmat-nikmat lahir, nikmat-nikmat batin, nikmat pikiran, nikmat perasaan, nikmat tubuh anggota badan semuanya, tanpa kecuali kita semuanya merasakan itu hingga hari ini. Meskipun tentu saja kita sama-sama yakin, sama-sama merasakan, pasti di antara kita ada yang pernah mengalami sulit, pernah mungkin sedang merasa sulit,
atau juga mungkin mengalami kesengsaraan dan penderitaan. Aya di dia gitu. Tetapi seberapa banyak pun kesulitan yang pernah kita alami hingga hari ini, kalau dibandingkan semua nikmat yang pernah kita rasakan hingga hari ini, detik ini, kesulitan-kesulitan itu tidaklah seberapa. Oleh karena itu, maka dengan kesadaran ini, marilah kita ucapkan syukur kita dengan sepenuh hati, dengan kesadaran kita yang paling dalam, agar kita tak pernah lupa kepada Allah yang memberikan kepada kita kehidupan, memberikan kepada kita penghidupan, memberikan kepada kita mata pencarian, memberikan kepada kita semuanya nikmat-nikmat lahir dan batin yang tidak pernah bisa kita hitung satupun dengan sebenar-benarnya, dengan sepantas-pantasnya. Maka dengan kesadaran itu, marilah kita ucapkan rasa syukur kita dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mudah-mudahan ucapan ini, kesadaran ini, dan kebersamaan kita di sini Allah catatkan sebagai salah satu wujud ekspresi kita syukur kepadanya. Amin ya Rabbal Alamin. Yang keduanya, salat dan salam marilah kita sampaikan, kita bacakan. Semoga salat yang kita bacakan, salam yang kita haturkan, Allah sampaikan kepada Rasul Agung, Nabi akhir zaman, pemungkas para nabi dan utusan, yakni Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga untuk keluarganya yang suci dan para sahabatnya yang setia. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini, khususnya orang tua kita, baik yang sudah wafat maupun yang masih hidup, pasangan kita, istri-istri kita, anak keturunan kita, saudara-saudara kita semuanya, sabondoroyo yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, baik yang mungkin kita masih ingat nama-nama mereka maupun yang mungkin sudah lupa karena saking banyaknya keluarga besar kita, sampai kita mungkin sudah tidak lagi kenal wajahnya, bahkan namanya, bahkan sudah tidak terbayang kelemang-kelemang acan. Mudah-mudahan kita ada mereka semuanya, juga guru-guru kita sejak kita bayi hingga hari ini dan akan datang, termasuk orang-orang yang kelak mendapatkan syafaat dari Rasul Agung pada hari barzakh, hari di alam kubur, pada hari kebangkitan, pada hari pengumpulan di alam mahsyar, pada hari penghisaban, pada hari penuntutan, pada hari pembalasan, pada hari ketentuan, dan akhirnya pada hari keabadian. Mudah-mudahan kita tergolong, dan mereka semuanya tergolong sebagai orang-orang yang selamat, yang telah beruntung mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Yang ketiga kalinya, bapak-bapak simkuring mengaturkan mangrebu nuhun, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak semua yang telah berkenan hadir, menyempatkan waktu, menyempatkan langkah kaki dari tempat masing-masing. Sebagian di antara kita, bapak-bapak semuanya, mungkin ada yang sedang beraktivitas, sedang mencari pekerjaan, sedang mencari nafkah, sedang bermata pencarian, ataupun yang lain-lainnya, waktunya terganggu untuk datang kemari. Mudah-mudahan bapak semuanya ridho dengan langkah ini, sehingga mudah-mudahan tujuan kita kesini untuk membacakan sholawat bersama-sama Allah catatkan sebagai wujud kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, sekaligus juga untuk menggapai rahmat dan kasih sayangnya, menjemput ampunannya, serta mengharapkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad kelak. Dan langkah kita yang entah berapa ratus langkah kita yukkan sejak kita di rumah hingga hari ini datang ke tempat ini di sini, entah dengan berkendaraan, entah dengan jalan kaki, mudah-mudahan itu semuanya dicatat sebagai salah satu amal soleh kita pada hari pertama bulan Ramadan. Sengaja kami mengundang bapak-bapak semuanya di sini di hari pertama Ramadan ini, yakni sekarang ini tepatnya tanggal 12 Maret tahun 2024, 1 Ramadan tahun 1445, hari Selasa, dalam suasana yang alhamdulillah cerah. Tadi mah jam 1, jam 12 ada cedem, khawatir. Aduh, mudah-mudahan
Mudah-mudahan tentunya alhamdulillah Allah mengijabah harapan-harapan kita, dan meskipun di belahan lain mungkin mendung berawan, namun di sini di atas langit di atas kita alhamdulillah dengan izin Allah dan kasih sayangnya Allah cerahkan, Allah singkapkan awan dan mendung, sehingga hari ini kita di sini berada dalam kecerahan suasana dan lingkungan. Mudah-mudahan dengan begitu Allah turunkan kebaikan untuk kita semuanya, rahmat dan kasih sayang kepada kita semuanya, dan semoga ini semuanya dicatat sebagai salah satu langkah kebaikan kita mengawali bulan Ramadan yang mulia, bulan Ramadan yang penuh keberkahan, yang kita pun merasakan kebaikan-kebaikan di dalamnya sejak hari pertama kita menjalankan ibadah puasa. Amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya juga saya selaku Sohibul Bait memohon permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyambutan, dalam penyediaan ruangan dan tempat ala kadarnya mungkin sempit dan tidak berkenan. Di awal kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, kiranya Bapak-Bapak semua memberikan permakluman sebagaimana yang kami harapkan. Mudah-mudahan atas permakluman, atas maaf yang Bapak berikan, Allah juga turunkan rahmat dan ampunan untuk kita dan Bapak semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang saya hormati, tidak lain dan tidak bukan saya mengundang Bapak-bapak datang kemari bukan untuk apa-apa, melainkan ingin mengajak bersolawat kepada Bapak-bapak semuanya, karena khususnya saya pribadi jarang-jarang kita bisa kumpul-kumpul bersama untuk membacakan sholawat. Jarang-jarang kita kumpul bareng-bareng untuk berzikir kepada Allah dalam forum bersama-sama. Dan kita sama-sama tahu bahwa ketika kita sama-sama lantunkan sholawat, membacakan kalimat-kalimat thayyibah kepada Allah SWT bersama-sama, mudah-mudahan ada di antara kita yang doanya Allah kabulkan. Dan jika doa kita dikabulkan oleh Allah, mungkin satu doa di antara kita atau beberapa di antara kita, mudah-mudahan rahmat dan ampunannya diturunkan untuk kita semuanya, terkucurkan, terlimpahkan tanpa pandang bulu, semuanya tercurahkan tanpa ada yang tersisa. Mudah-mudahan demikian. Dan mumpung di awal Ramadan, izinkanlah setelah saya menyampaikan pengantar tadi, izinkanlah saya sebelum kita bersama-sama membacakan sholawat dan berdoa kepada Allah bersama Bapak-bapak semua di sini. Ada sekelumit yang barangkali bisa kita kaitkan berkenaan dengan bulan Ramadan ini. Pertama, kita semua di sini tadi sudah sama-sama kita bertanya bahwa rata-rata kita di sini usianya sudah di atas 40 tahun. Ada mungkin nggak antara kita yang di bawah 30 tahun? Ada, Pak? Ada yang usianya masih 20-an tahun? Oh, luar biasa, 20-an tahun. Alhamdulillah. Tapi ada yang di bawah 20 tahun barangkali? Tak ya. Berarti paling muda di atas 20 tahun ya, Pak ya? Baik. Karena kita sudah berusia di atas minimal 20-an tahun, bahkan ada di antara kita yang sudah 70-an tahun, berarti berkenaan dengan berpuasa, tentu saja puasa Ramadan bukan sesuatu yang mengagetkan, bukan sesuatu yang menyulitkan, bukan sesuatu yang bikin kita heboh. Karena Ramadan bagi kita semuanya adalah sesuatu yang sudah kita alami berpuluh-puluh tahun, sudah pengalaman, sudah bandotan, sudah sangat biasa. Karena Ramadan bagi kita adalah sesuatu yang sudah sangat biasa, maka kehadiran Ramadan bagi kita adalah biasa-biasa saja. Sehingga karena biasa, maka kita tidak perlu merasa heran, tidak perlu merasa kaget atau gumunan dan semacamnya, tetapi kita memandangnya sebagai sesuatu yang biasa. Artinya yang sama dengan biasa itu tidak harus membuat kita merasa wegah, tidak harus membuat kita merasa resah, apalagi sampai gelisah dan semacamnya. Justru karena Ramadan datang sekali sepanjang tahun selama satu bulan dalam 12 bulan Ramadan itu datang, maka kehadirannya harus kita sambut dengan riang dan gembira, hati yang lega, jiwa yang lapang, dada yang terbuka, dan juga pikiran yang positif di dalamnya. Dan karena kita sudah punya pengalaman berpuluh-puluh tahun menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan,
Maka kita mandang Ramadan sebagai sesuatu yang biasa, dan dengannya kita harus bersyukur dengan kehadirannya. Mengapa kita harus bersyukur dengan kehadiran Ramadan? Karena seperti yang sudah sama-sama sering kita dengar, yang sudah sama-sama kita juga sering kita tahu, bahwa Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan kasih sayang, dan nanti di ujungnya bulan yang mengantarkan kepada kita semuanya kebebasan dari api ataupun dari api neraka dan murka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka layaknya kita semuanya bersyukur dengan kehadiran bulan Ramadan, dan kita pun bersyukur karena kita sudah masuk di halaman bulan Ramadan. Ketika Rajab datang, kita di masjid ataupun dalam kesempatan yang banyak kita bisa lakukan, kita sering dengar orang berkata, mungkin lewat WhatsApp, mungkin di ceramah-ceramah kultum, orang berdoa, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab ini, ketika itu bulan Rajab, kemudian bulan Sya'ban, dan sampaikan kami semua di bulan Ramadan. Itu doa kita ketika berada di bulan Rajab. Begitupun ketika bulan Sya'ban. Nah, sekarang hari ini kita masuk di bulan Ramadan tanggal pertama. Berarti kalintang pisan syukurna diri kagunturan madu kaudugan menyan putih, kita sekarang sudah berada di bulan Ramadan tanggal pertama. Berarti Allah mengizinkan kita semuanya untuk memasuki halaman Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, pikiran tenang, hidup dengan penuh kenikmatan, dan kita berada dalam sukariang dan senang. Keluarga kita masih pada sehat, kita juga sehat dan kuat, dan kita bisa berada di bulan Ramadan ini juga dalam keadaan sehat, sehat pikiran, sehat hati, sehat perasaan, sehat anggota tubuh kita lahir dan batin. Maka ini tentu harus kita syukuri dengan baik. Dan kita juga bersyukur karena hari ini kita sudah bisa menjalankan ibadah-ibadah baik yang wajib puasa di bulan Ramadan maupun yang nawafil sunnah-sunnah baik malam harinya maupun siang harinya dengan semampu yang bisa kita lakukan. Maka ini pun tentu harus kita syukuri dengan sepenuh hati, dengan sedalam-dalam yang bisa kita lakukan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan kembali kepada hal tentang puasa, karena puasa adalah sesuatu yang sudah biasa kita lakukan sepanjang tahun di bulan Ramadan, dan kita sudah berpengalaman menjalankannya. Tapi marilah kita mencoba untuk menaikkan kualitas puasa kita, karena tujuan berpuasa adalah la'allakum tattaqun, agar kalian memelihara diri, yang orang biasa menerjemahkan dengan menjadi bertakwa. Kalau dari segi bahasa, tattaqun itu artinya adalah agar kalian memelihara diri atau mewaspadai diri agar tidak runtuh, agar tidak jatuh, agar tidak terpeleset, agar tidak tergelincir, apalagi tenggelam dan hanyut dalam banyak dosa yang mungkin sebelumnya kita biasa lakukan. Ketika berpuasa Ramadan, kita sudah mulai banyak mengerem perbuatan-perbuatan yang dulu mungkin biasa kita lakukan yang buruk-buruk sebelumnya. Tetapi begitu masuk Ramadan, kita mulai mengerem dan menghentikan, mewaspadai diri, juga menjaga diri dari keburukan-keburukan dengan berhias diri dengan berbagai macam amal soleh dan kebaikan-kebaikan. Baik amal soleh pikiran, amal soleh perasaan, amal soleh ucapan maupun amal soleh tindakan. Dan itu bagian dari upaya untuk mengosongkan diri dari keburukan, menghiasi diri dengan kebaikan, dan ujungnya memanifestasikan diri sebagai makhluk yang baru, berbeda dari sebelumnya. Dan nanti di ujungnya setelah kita selesai Ramadan, semoga riadoh kita selama Ramadan nanti yang kita akan jalankan selama Ramadan ke depan ini, 1 bulan ini, nanti kita menjadikan Ramadan, menjadikan kebaikan di bulan Ramadan menjadi kebiasaan kita pada bulan-bulan berikutnya 11 bulan ke depan. Amin ya rabbal alamin. Rasul pernah bersabda, rubba ta'imin syakirin a'dhamu ajran atau a'dhamu darajatan min sha'imin sabirin. Kanjeng Nabi bersabda bahwa ada banyak orang yang makan bersyukur itu lebih berat derajatnya atau lebih besar pahalanya daripada orang yang berpuasa bersabar.
Jadi orang yang makan ini di luar bulan puasa Ramadan ya Bapak. Jangan sampai nanti kita malah tidak puasa gara-gara tahu bahwa makan bersyukur itu lebih tinggi derajatnya, lebih tinggi pahalanya daripada orang berpuasa bersabar. Nanti malah kalau gitu pas Ramadan kita pun tidak berpuasa tapi makan bersyukur. Bukan itu. Ini konteksnya adalah puasa-puasa di hari-hari yang lain bukan bulan Ramadan, puasa-puasa sunat. Jadi dibandingkan antara puasa sunat dengan makan bersyukur, lalu berpuasa sunnah dan berpuasanya dengan sabar menjalankannya, itu kata Rasulullah, ada banyak orang yang makan tapi bersyukur dalam makannya, menikmatinya sebagai salah satu nikmat dari Allah kepadanya, itu lebih berat derajatnya, lebih berat pahalanya daripada orang berpuasa sekalipun puasanya tidak bersabar. Kalau puasanya tidak bersabar, puasa bersabar saja itu kalah derajatnya, kalah pahalanya daripada orang yang makan tapi bersyukur. Makan bersyukur lebih tinggi derajatnya daripada orang berpuasa bersabar. Tapi puasa sunat ya Pak ya. Ini mengajarkan betapa pentingnya rasa syukur. Nah, artinya kalau begitu betapa tingginya derajat syukur bahkan mengalahkan derajat sabar. Nah, dalam rangka meningkatkan kualitas puasa kita di bulan Ramadan ini, maka kita tingkatkan ke derajat puasa kita yang semula dijalankan dengan kesabaran, kita tingkatkan menjadi puasa yang dijalankan dengan kesyukuran. Puasa Ramadan adalah wajib. Tadi ayatnya sudah disampaikan, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran dan seterusnya. Kemudian, faman syahida minkum syahra falyasumhu. Barang siapa yang hidup sampai bulan Ramadan maka hendaknya ia berpuasa. Berarti puasa Ramadan itu wajib. Puasa Ramadan memang kewajiban. Dan karena itulah kita melaksanakan puasa karena perintah Allah kepada kita semuanya. Tetapi meskipun puasa adalah kewajiban dari Allah untuk kita dan kita menjadikan puasa adalah kewajiban kita, tetapi seyogianya kita tidak menjadikan puasa wajib ini sebagai keterpaksaan. Meskipun mungkin kita dari keterpaksaan naik menjadi kesabaran, tetapi dalam rangka meningkatkan puasa kita yang sudah kita jalankan berpuluh-puluh tahun yang lalu, maka marilah kita jadikan puasa kita di bulan Ramadan ini sebagai puasa kesyukuran. 11 bulan kita bisa makan, 11 bulan kita bisa menjalankan kehidupan sebagaimana biasanya. Maka ketika hari ini kita bisa berada di bulan Ramadan, marilah kita berpuasa sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah atas semua nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita tanpa jeda, tanpa pilih kasih, tak pernah berhenti. Meskipun kita sedang tidur nikmatnya diberikan, meskipun kita sedang lalai, sedang banyak maksiat, tetap nikmatnya Allah berikan kepada kita. Meskipun kita punya banyak dosa, tetap nikmatnya Allah berikan kepada kita tanpa berkurang. Nah, karena Allah berikan kepada kita nikmat-nikmat tanpa kesudahan, tanpa jeda, tanpa peduli kita punya banyak dosa ataupun tidak, maka hari ini kita masuk bulan Ramadan, marilah kita sekarang tingkatkan kualitas level puasa kita menjadi puasa syukur. Semula kita puasanya adalah puasa sabar, maka sekarang marilah kita jadikan puasa Ramadan kita menjadi puasa kesyukuran atau puasa syukur. Dan Allah telah berfirman dalam ayat yang sudah kita sama-sama hafal, "Lain syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Jika kalian bersyukur, berarti dalam kurung atas nikmat-nikmatku, termasuk nikmat usia, nikmat kita sehat, nikmat kita bisa berada di bulan Ramadan ini, lazidannakum, niscaya aku akan tambahkan untuk kalian nikmatku, termasuk nikmat-nikmat di bulan Ramadan. Dan kita awali Ramadan pertama ini juga sebagai puasa yang dipenuhi dengan rasa syukur. Maka mudah-mudahan kualitas puasa kita meningkat terus, bukan hanya puasa ketika puluhan tahun lalu kita masih diajari oleh orang tua kita bagaimana cara berpuasa, oleh para ustadz kita, para guru kita di sekolah dan sebagainya ataupun di masjid. Sekarang karena kita sudah semakin berpengalaman berpuasa, berpengalaman menjalankannya dengan baik,
maka kita tingkatkan menjadi puasa yang penuh dengan kesyukuran. Terima kasih Pak RT. Kita jalankan sekarang puasa kita tingkatkan puasa kita dengan puasa syukur. Aturan Pak RT, aturan tersunting. Terima kasih Pak. Ya kembali. Jadi kita bersyukur karena kita berada di hari pertama Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Maka marilah kita, tema besar kita pada hari ini adalah meningkatkan puasa kita dari puasa sabar menjadi puasa syukur. Karena Allah sudah berjanji, la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Betapa besar derajat syukur, bahkan lebih besar daripada sabar. Sabar juga derajatnya tinggi, sehingga Allah berkata, Allah berfirman, Allahumma as-sabirin. Tetapi ternyata kata Rasulullah, sabar itu kalah derajatnya oleh syukur. Itulah sebabnya, maka marilah kita tingkatkan semuanya puasa kita dan semua kebaikan yang kita lakukan pada bulan Ramadan sekarang ini sebagai ekspresi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu konsep logikanya. Nah sekarang bagaimana penerapan syukur itu bisa kita wujudkan dalam menjalankan puasa selama Ramadan yang akan segera kita lakukan ini, atau yang sedang kita mulai hari ini? Maka di antara yang bisa kita barangkali sama-sama renungkan dan sekaligus simpulkan, bahwa di antara ekspresi rasa syukur kita menjalankan ibadah puasa selama Ramadan di tahun ini, wujud yang paling nyata adalah kita selalu husnuzon. Kita harus selalu berpikir positif. Kita harus selalu hade sangka. Kepada siapa hade sangka? Kepada siapa husnuzon? Kepada siapa kita berpikir positif? Kepada semuanya. Pertama, syukur pada diri sendiri. Husnuzon pada diri sendiri. Karena boleh jadi sebagai manusia yang hidup punya banyak pengalaman, ada suka, ada duka, ada jatuh, ada bangun, ada sulit, ada mudah. Kadangkala ketika kita sedang merasakan kemudahan, kita biasanya lalai, kita biasanya lupa. Dan begitu kita sedang mendapatkan kesulitan, biasanya atau tidak sedikit dari manusia, dari orang-orang itu kemudian ngarasulat, berkecil hati, menyalahkan orang-orang di luar sana, orang-orang di luar diri kita, bahkan menyalahkan Tuhan. Wah, kita mah sudah ditakdirkan begini adanya, kita mah sudah ditakdirkan seorang yang selalu sulit, kita mah sudah pantas mendapatkan hal-hal yang tidak mengenakan, atau kata-kata yang lain yang bisa kita ucapkan. Nah, kalau kita merasa diri kita sebagai orang yang selalu mendapatkan kesulitan, bahwa kita adalah orang yang pantas mendapatkannya begitu, kemudian kita menyalahkan Allah tidak ada kepada kita, berarti kita suudzon kepada diri sendiri, sekaligus juga suudzon kepada Allah. Maka dalam rangka memperbaiki sikap kita kepada diri sendiri agar kita selalu husnudzon, berpikir positif, ada sangka kepada diri sendiri, kepada kita masing-masing, maka marilah kita mulai Ramadan ini dengan membersihkan pikiran-pikiran buruk kita kepada diri sendiri dulu, agar kita hilangkan pikiran-pikiran buruk tentang diri kita mulai sekarang juga, dan kita perbaiki dan kita ubah menjadi pikiran-pikiran positif tentang diri sendiri. Ketika menjelang tidur, mungkin ketika kita merenungi diri sendiri, kita usap dada kita hayati diri kita coba keluarkan energi-energi buruk dalam diri kita, dalam jiwa kita, dan pikiran-pikiran buruk dalam diri kita keluarkan semampu kita secara batin, secara spiritual kita keluarkan. Setelah kita keluarkan, kemudian kita masukkan rasa bahagia dalam diri kita masukkan ekspresi syukur kita dalam jiwa kita, menggantikan pikiran-pikiran buruk tadi. Keresahan kita hilangkan, kegelisahan kita hilangkan, kesedihan kita buang, kita masukkan rasa bahagia pelan-pelan, penuh syukur. Kita ucapkan hamdalah kepada Allah, kita masih hidup, kita masih punya usia, kita masih bisa tenang, orang-orang di sekitar kita di rumah masih bisa makan, orang-orang sekitar kita masih bisa nikmat bersama kita, saling sapa, saling bertukar pikiran dan bersilaturahim. Itu ada nikmat yang sangat besar.
pikiran buruk kita hilangkan, ganti dengan pikiran baik. Kita ucapkan alhamdulillah pada Allah, dan kita tutup mata kita dengan tidur itu dengan rasa bahagia. Meskipun kita tidak tahu apakah besok itu masih bisa hidup, tetapi mudah-mudahan ketika kita mau tidur penuh dengan rasa syukur, walaupun toh Allah ambil nyawa kita, mati kita dalam keadaan sebagai orang yang bersyukur. Itu yang pertama. Syukur yang kedua, kita juga hilangkan pikiran-pikiran buruk kepada orang-orang di rumah masing-masing, kepada pasangan kita, kepada istri, kepada anak kita, atau kalau di rumah kita ada orang tua kita juga hilangkan pikiran-pikiran buruk kepada mereka semuanya. Meskipun mungkin sebagai orang yang hidup lama dengan pasangan kita di rumah, dengan anak kita di rumah, mungkin kadang-kadang ada kecewanya, ada mungkin salah paham di antara kita dan mereka. Tetapi siapa sih di antara kita yang tidak punya cacat? Siapakah sih di antara kita yang tidak pernah memberikan rasa kecewa kepada orang di sekitar kita ataupun orang-orang di rumah? Pasti kita semuanya pasti pernah membuat kecewa orang di rumah kita. Dan karena kita pun pernah buat mereka kecewa, maka jika pun kita pernah kecewa oleh mereka, maka maafkan mereka agar kita pun dimaafkan juga oleh mereka. Dan kita ganti dengan rasa syukur mereka menjadi bagian dari hidup kita. Bersyukur ada istri, bersyukur ada ibu, bersyukur ada ayah yang masih hidup misalnya, bersyukur ada anak bersama kita. Kita berterima kasih pada Allah karena kita menjadi bagian dari mereka dan mereka menjadi bagian dari kehidupan kita. Andai kan tidak ada mereka, mungkin banyak kehidupan kita yang mungkin sulit, tetapi kesulitan kita terbantu, terhilangkan, terkurangi, bahkan terminimalisir sebegitu rupa dengan tangan-tangan mereka dan dengan kehadiran mereka. Maka munculkanlah pikiran positif, husnudon kepada pasangan-pasangan kita, pada orang tua kita, pada anak keturunan kita di rumah kita masing-masing, agar rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang positif, sehingga nanti aura yang keluar pun, energi yang bersumber di rumah kita pun adalah positif dan baik semuanya. Yang ketiga, hadis sangka yang harus kita munculkan, baik sangka yang harus kita perlihatkan dan kita penuh munculkan kepada diri kita ini juga ada sangka kepada orang-orang sekitar kita, pada tetangga, pada rekan sejawat, pada teman-teman kita, pada saudara-saudara kita semuanya yang dekat maupun yang jauh. Kita mulai kembangkan pikiran-pikiran positif pada mereka, yang buruknya kita mulai hilangkan, yang baiknya kita serapkan, dan kita saling tularkan rasa positif di antara kita semuanya, agar semuanya energi positif ini mengundang energi positif semesta untuk menjadi rahmat kasih sayang Allah kepada kita semuanya. Dan jika energi-energi positif sudah tertular dari kita, keluarga, tetangga, saudara, teman-teman, semuanya di semesta yang ada kita berada di dalamnya ini, maka mudah-mudahan semesta langit, semesta bumi mengirimkan kepada kita keberkahan-keberkahan Allah, mengirimkan kepada kita kebaikan-kebaikan Allah, mengirimkan kepada kita anugerah-anugerah Allah yang mungkin tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, dan kita bersyukur jika itu mendapatkannya. Maka dalam rangka itu kita pun mesti menghilangkan pikiran-pikiran negatif dari tentang mereka dan menggantinya dengan pikiran-pikiran baik, pikiran-pikiran yang husnudon kepada mereka semuanya, agar kita semuanya menjadi jiwa-jiwa yang mutmainnah, jiwa yang saling tenang, saling damai, dan saling berbahagia di antara kita dan mereka semuanya. Itu yang ketiga. Yang berikutnya, yang keempat, husnudon kepada Rasulullah. Rasulullah adalah Nabi Agung, Rasulullah, Nabi terakhir, dan kita adalah umat beliau. Dan setiap kali kita punya hajat, setiap kali kita adakan acara selamatan, maka dalam rangka husnudon kita kepada Rasulullah, kita selalu harus mengucapkan banyak-banyak salawat kepada beliau untuk dicatat sebagai salah satu atau bagian dari umat beliau. Dan Rasul atau beliau sudah bersabda bahwa inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Sesungguhnya orang yang paling layak untuk bersamaku di hari kiamat, orang yang paling pantas bersamaku di hari kiamat, orang yang paling dekat kepadaku di hari kiamat, kata Rasulullah, aktsaruhum alayya salatan, adalah orang yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Maka untuk memperbaiki sikap kita kepada Rasulullah,
dimulai dari pikiran kita kepada beliau dengan pikiran-pikiran yang baik, kita husnudzon kepada beliau, insya Allah beliau pun akan memberikan kepada kita syafaat, beliau berikan kepada kita kebaikan kepada kita semuanya. Maka kita pun berusaha mengetuk syafaat beliau, mengetuk pintu syafaat beliau dengan memperbanyak sholawat. Itulah sebabnya tajuk kita hari ini adalah membaca sholawat bersama-sama. Ini bagian dari upaya kita untuk berbaik sangka kepada Rasulullah, menghilangkan pikiran-pikiran buruk kita kepada beliau, serta menghiasi hati kita, lidah kita, pikiran kita, dan tindakan kita dengan sholawat kepada beliau. Agar pikiran kita penuh dengan sholawat, agar rasa kita penuh dengan sholawat, agar lisan kita penuh dengan sholawat, dan agar sekujur tubuh kita dari rambut sampai ujung kaki juga penuh dengan sholawat kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Ya, kelak kita pantas untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya mujibas sa'ilin. Itu husnudzon yang keempat. Terakhir husnudzon yang kelima. Husnudzon kepada siapa yang harus kita munculkan dan harus kita perbesar kualitas husnudzonnya, yakni husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul pernah bersabda bahwa akbarul kabair su'udzon billahi. Dosa besar yang paling besar adalah su'udzon kepada Allah. Kita tahu ada banyak dosa besar. Berzina dosa besar, menyekutukan Allah dosa besar, berjudi dosa besar, minum khamr dosa besar, dan beberapa yang lain. Membunuh tanpa hak juga dosa besar. Tetapi dari dosa besar tadi itu ada yang lebih besar dan paling besar. Apa? Su'udzon kepada Allah SWT. Akbarul kabair su'udzon billah. Dosa besar yang paling besar adalah su'udzon kepada Allah SWT. Maka agar kita terhindar dari dosa besar yang paling besar itu, maka kita mesti meninggalkan su'udzon kepada Allah dan memperbaiki menggantinya dengan husnudzon kepadanya. Misal ekspresinya, kita mungkin ketika hari ini kita mungkin belum mendapatkan rezeki, boleh jadi ada sekelumit pikiran kita menyalahkan Allah. Kita berpikir mungkin Allah tidak adil kepada kita, mungkin Allah tidak sayang kepada kita, mungkin Allah tidak memberikan yang terbaik untuk kita, atau apapun pikiran-pikiran buruk kepada Allah yang mungkin pernah terlintas dalam hati kita, sadar maupun tidak sadar. Nah, jika kita pernah mengalami berpikir buruk kepada Allah, merasakan Allah tidak adil kepada kita, berpikir Allah tidak adil kepada kita, tidak sayang kepada kita, maka itu adalah salah satu wujud ekspresi su'udzon kepada Allah. Dan jika itu pernah kita lakukan, atau jika itu sering kita lakukan, maka jangan salahkan jika Allah tidak menurunkan kepada kita kasih sayang dan rahmat kepada kita. Jadi boleh jadi kalau kita sekarang mendapatkan kesulitan, mendapatkan masalah, mendapatkan banyak problem dan sebagainya, boleh jadi karena pikiran kita penuh dengan suudzon kepada Allah. Dan jika itu terjadi, maka cara menghilangkannya adalah mengubah suudzon kepadanya menjadi husnudzon yang begitu besar kepadanya. Dan istilah tasawuf ada sebuah ajaran atau sebuah konsep yang kita sudah sama-sama tahu, ini konsep tawakal. Kenapa kita diajarkan untuk tawakal? Karena kita berpasrah diri kepada Allah, kita menyerahkan diri kepada Allah, enggak terserah Allah apa yang akan Allah berikan kepada kita, semuanya kita terima dengan lapang, dengan dada terbuka, dengan tangan terbuka, dengan hati yang lapang dan jiwa yang lega. Dan rasa syukur itu nanti akan Allah balas, Allah akan tambahkan dengan manifestasi nikmat yang boleh jadi lebih besar, yang boleh jadi juga lebih besar daripada yang pernah kita bayangkan atau yang tidak pernah kita duga. Maka karena itu Bapak Ibu Bapak-Bapak semuanya, dalam rangka menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, pada hari pertama kita menjalankannya ini, marilah kita ubah suudzon kita kepada semuanya, suudzon kepada diri sendiri, suudzon kepada pasangan atau keluarga di rumah, anak dan orang tua kita di rumah,
suudzon kepada tetangga, saudara, keluarga dan semuanya, suudzon kepada Rasulullah, termasuk suudzon kepada Allah, kita gantinya menjadi husnudzon, menjadi hadis sangka, menjadi baik sangka kepada semuanya, dari diri sendiri dulu sampai ujungnya kepada Allah dan kepada semua lingkungannya ada sekitar kita. Insya Allah, mudah-mudahan Allah dengan begitu turunkan kepada kita semuanya kebaikan-kebaikan yang tidak terkira. Amin ya rabbal alamin. Sehingga juga maka ketika kita sudah meliputi hati kita dan pikiran kita dari husnudzon, kita tidak lagi berpikir buruk kepada lingkungan. Jika ada apapun yang menimpa kita, maka itu bersumber dari kita. Wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsik, ma asobaka min hasanatin famin Allah, wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa saja yang menimpa, yang mengenaimu berupa kebaikan, itu semuanya dari Allah. Sedangkan apa saja menimpa kepadamu berupa keburukan, itu bersumber dari dirimu sendiri, kata ayat Al-Quran. Semua yang baik yang kita alami itu sumbernya dari Allah, sedangkan yang buruk-buruk yang kita alami ini semuanya bersumber dari diri sendiri. Oleh karena itu, dalam rangka memperbaiki kita semuanya, maka marilah kita juga memperbaiki diri kita, dimulai dari pikiran, dimulai dari perasaan, dan juga dimulai dari lisan kita masing-masing, dan kita wujudkan dengan tindakan-tindakan baik. Semoga amal soleh kita di bulan Ramadan ini, baik yang wajibnya maupun yang sunnahnya, menjadi pengetuk rahmat Allah, menjadi pengetuk pintu langit rahmat kasih Allah pada kita semuanya, serta menjadi pelebar jalan-jalan kebaikan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Itulah bapak-bapak semuanya, sebagai pengantar sebelum kita baca sholawat dan rangka traveling untuk diri sendiri sama bapak-bapak, kita bersama-sama. Kalau bersama-sama itu lebih enak, kalau bersama-sama itu menjadi lebih semangat, sehingga mengundang bapak-bapak kemari untuk sama-sama melangitkan doa-doa kita, melangitkan zikir-zikir kita, melesatkan harapan-harapan kita dan sholawat-sholawat kita, agar itu langit terbuka, agar jalan kasih sayang Allah dibukakan selebar-lebarnya, dan nanti kita pantas untuk bisa meniti jalan-jalan rahmat itu dan bisa melesat ke langit rahmat ampunan Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Demikian sebagai kata pengantar, dan marilah kita baca sholawat bersama-sama. Nanti di akhir setelah sholawat kita akan memohon kepada Bapak Ketua RW untuk berikan sambutan setelah acara sholawatan selesai. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syaulillahi lahu wal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى حضرة والأنبياء والمرسلين والأولياء الصالحين والعلماء العاملين والشهداء المقبولين والمجاهدين في سبيل الله رب العالمين والمتعلمين المعلمين المبتغين رضا الله العزيز العليم في مشارق الأرض ومغاربها أينما كانوا وكيفما كانوا. شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya, biasanya kita ketika masuk Ramadan itu ada yang ziarah kubur untuk mendoakan orang tua kita yang sudah wafat. Mungkin ada di antara kita yang sudah melakukannya kemarin, atau juga mungkin ada di antara kita yang belum sempat untuk mendoakan orang tua kita yang sudah wafat. Maka bersama kesempatan ini marilah kita juga sampaikan doa kita untuk para almarhumah, khususnya ayah kita atau kakek nenek kita, leluhur kita semuanya yang mungkin tidak bisa kita sebutkan satu persatu, tetapi Allah lebih tahu siapa-siapa mereka. Dan marilah kita berenteskan di hati kita masing-masing siapa-siapa akan kita doakan, dan kita kirim Al-Fatihah untuk mereka semuanya yang sudah wafat. Tsumma ila arwahi abaina ummahatina wajdadina wajaddatina wa akhwalina wa khalatina wa ikhwanina wa akhawatina wa satidina wa ustadatina wa man ahabbana wa man ahsana ilayna wa man rahimana ajma'in. Syaulillahi lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya untuk kita semua, mungkin ada di antara kita sedang sakit, apapun sakitnya, sakit lahir maupun sakit batin, sakit perasaan, sakit pikiran, sakit jiwa, sakit dalam diri kita masing-masing yang kita tidak tahu apa sesungguhnya yang terjadi pada kita, tapi Allah lebih tahu apa yang terjadi pada kita. Sakit-sakit lahir, sakit-sakit batin, sakit pikiran, sakit ucapan, sakit tubuh anggota badan kita semuanya. Juga untuk orang tua kita mungkin ada yang sedang sakit, untuk pasangan kita, untuk anak keturunan kita, saudara-saudara kita semuanya, keluarga besar kita yang tidak bisa kita tengok saat mereka sakit. Untuk para guru kita sejak kecil hingga hari ini, mudah-mudahan yang akan datang, kita doakan semua yang sakit dan antara kita dan mereka semuanya Allah menggunakan kesembuhan. Yang sedang sulit di antara kita semua Allah menggunakan kemudahan. Yang sedang sakit di antara kita semua memberikan kelapangan. Yang sedang ditimpa masalah di antara kita semuanya semua Allah menggunakan jalan keluar dan solusi yang terbaik, yang sebaik-baiknya. Semua yang sedang sempit Allah berikan kelapangan dan keluasan. Semoga menggerakkan kepada kita semuanya dan mereka rizqan halalan thayyiban wasi'an. Allah cabut dari kita masalah-masalah kita, kesulitan-kesulitan kita, penyakit-penyakit buruk dalam diri kita, baik penyakit hati, penyakit pikiran, penyakit lisan maupun penyakit anggota badan kita semuanya, dan menggantinya dengan kebaikan-kebaikan. Kebaikan dalam pikiran, kebaikan dalam perasaan, kebaikan dalam lisan maupun kebaikan dalam tindakan. Kita bertakhalli dari keburukan-keburukan. Kita bertahalli dengan kebaikan-kebaikan, sehingga kita pantas menjadi tajalli kebaikan-kebaikan Tuhan untuk sekitar kita, menjadi pengantar-pengantar kebaikan Tuhan kepada lingkungan kita, menjadi pengantar-pengantar anugerah Allah kepada lingkungan sekitar kita, lingkungan yang terasa maupun yang tidak terasa, alam yang terlihat maupun yang tidak terlihat, alam yang bergerak maupun yang tidak bergerak, alam yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa. Bahwa kita, keberadaan kita dalam muka bumi ini, dalam dunia ini bermanfaat bagi sesama kita sebesar-besarnya, seluas-luasnya, selebar-lebarnya, bahkan selama-lamanya. Untuk itu semuanya
dengan penuh kesadaran, dengan penuh kesyukuran, sekaligus juga pikiran yang penuh kesadaran bahwa kita ada makhluk-makhluk yang penuh dosa, makhluk-makhluk yang hanya punya banyak maksiat, makhluk-makhluk yang punya banyak kesalahan, tapi sadar bahwa Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Allah Maha Pengampun dan memberi ampunan yang seluas-luasnya kepada semua hambanya. Andaikan dosa kita seluas langit dan bumi, ampunan Allah lebih luas daripada itu semuanya. Seandainya keburukan kita lebih luas dari langit dan bumi, tapi kasih sayang Allah jauh berlipat lebih luas daripada itu semuanya. Untuk itu semuanya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bisri umil Quran wa barakatiha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله
فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي باق لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله
وسلم تسليما
salam alaika salawatullah alaika marhaban ya nurul aini marhaban jalal husaini marhaban ahlan wa sahlan marhaban ya khairad da'i ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika marhaban ya nurul aini marhaban jalal husaini marhaban ahlan wa sahlan marhaban ya khairad da'i ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika sallu ala nabi Muhammad Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim tasliman katsira Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi
على سيدنا ومولانا محمد وسلم تسليما كثيرا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته من كل هون من الأهوال والمقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صل على النبي محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد وسلم تسليما كثيرا. Ya, sudah kita selesaikan baca sholawat dan sebelum kita akhiri dengan baca doa bersama, ada 10 menit yang barangkali tadi terlupakan. Bapak-bapak yang saya hormati, biasanya menjelang Ramadan sebagian komoditi ataupun barang-barang sekitar kita mengalami kenaikan. Di antara yang paling sekarang populer di tengah-tengah kita adalah kenaikan beras. Kalau dulu bukan hanya beras yang naik, tapi juga bawang merah naik, cengkeh naik. Sekarang sudah naik belum? Oh, sama. Bawang putih naik. Apa semingguannya? Ya. Biasanya kalau menjelang Ramadan atau pas Ramadan atau menjelang Idul Fitri banyak mengalami kenaikan barang-barang dan komoditi yang kita butuhkan. Nah, itu pasti. Tetapi ini sesungguhnya pengalaman setiap tahun. Dulu pun puluhan tahun yang lalu juga mengalami kenaikan. Dan ternyata meskipun dulu barang-barang mengalami kenaikan, tapi kita semuanya itu pasti bisa menikmati makan, masih bisa menikmati minum, dan juga bisa berbuka puasa. Oleh karena itu, tanpa mengurangi rasa keprihatinan kita atas yang kita rasakan hari ini, dan dalam rangka syukur nikmat kita di bulan Ramadan ini, marilah kita fokus pada nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Meskipun barang-barang sebagian mengalami kenaikan, tidak apa-apa asal ada uangnya, ada barangnya, betul tidak Pak? Kalau ada uangnya, tidak apa-apa. Kalau ada barangnya, alhamdulillah. Sekarang bagaimana kalau harganya murah tapi barangnya tidak ada? Sama, itu juga jadi masalah. Ada barangnya, tidak ada uangnya, barangnya murah, juga sama. Jadi oleh karena itu, maka dalam rangka meningkatkan rasa syukur kita, barang-barang naik, nggak apa-apa, asal kita punya rezekinya untuk bisa membelinya dengan syukur. Ada barangnya untuk kita bisa beli. Apa sebabnya? Sebab boleh jadi sebagian dari kenaikan-kenaikan barang ini di seberang sana, mungkin di kampung-kampung, di desa-desa, ada yang sedang berbahagia dengan kenaikan itu. Siapa mereka? Para petani. Dan para petani itu kapan mengalami kenaikan barang-barang? Di antaranya pada saat Ramadan atau menjelang Idul Fitri dengan menaikkan harga-harga komoditas. Sedangkan para buruh, para pekerja, para pedagang, mereka bisa naikin barang kapan saja. Buruh-buruh ketika barang-barang naik, apa yang mereka lakukan? Demonstrasi, minta kenaikan UMR, minta kenaikan UMP dan sebagainya. Kalau petani tidak bisa demo ke pemerintah, tidak bisa petani. Kalau para buruh bisa demo untuk menaikkan UMP. Para pedagang bisa menaikkan harga-harga dagangan mereka. Nah, sedangkan petani tidak bisa. Oleh karena itu, meskipun di antara kita sebagian barang-barang mengalami kenaikan, mudah-mudahan kita tetap bersyukur dengan nikmat yang diberikan kepada kita. Kita mudah-mudahan dapat rezekinya, dapat anugerahnya, bisa membelinya dan barangnya tersedia, sehingga
biarkan kesempatan bahagia dinikmati oleh orang-orang lain, yakni para petani, para peternak atau yang lain-lainnya. Semoga kebahagiaan mereka juga kelak menjadi kebahagiaan untuk semuanya di semesta ini, dan giliran nanti kita pun merasakan kebahagiaan yang sama atau mungkin lebih daripada yang orang-orang sudah merasakannya. Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan kepada kita semuanya rezeki yang berlimpah, yang melimpah ruah, rezeki yang di atasnya maupun yang di bawahnya, di kanan, di kirinya, di depan, di belakangnya. Semoga kita tetap menjadi hamba-hamba yang bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat yang terasa maupun yang tidak terasa, nikmat yang terindah maupun yang tidak, nikmat yang kita hayati maupun yang mungkin kita lalaikan ataupun yang kita lupakan. Mudah-mudahan kita selalu berada dalam limpahan karunia, penuh dengan rahmat dan kasih Allah, dan sebagai hamba-hamba yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup dengan baca doa. Semoga doa yang kita harapkan, kita panjatkan menjadi penutup pintu rahmat Allah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ودخلنا ومولانا محمد وعلى آله ولتقاد بالعلا وسلم تسليما كثيرا أبدا. يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على محمد وآله خير الورى سجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك اليسر مع العسر والرخاء مع الشدة. اللهم ما بنا من نعمة فمنك، لا إله إلا أنت سبحانك فقنا عذاب النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا سقما إلا شفيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا خوفا إلا آمنته، ولا سوءا إلا صرفته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا فإنك أنت أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا فإنك أنت الغفور الرحيم. اللهم ارزقنا فإنك أنت خير الرازقين. اللهم رزقا حلالا طيبا واسعا. اللهم ادخل على أهل القبور السرور، واقص كل عار، وارجئ كل غريب. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارحمنا، اللهم اجعلنا من المرحومين ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم اجعلنا من الصابرين، واجعلنا من الشاكرين، واجعلنا من الحامدين، واجعلنا من المسبحين، واجعلنا من المستغفرين، واجعلنا من المصلين على نبيك الكريم.
اجعلنا من الصالحين واجعلنا من المفلحين وادخلنا مع الأبرار وحسن أولئك رفيقا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah. Sudah kita selesai bersama-sama baca zikir, baca ayat suci Al-Quran, baca tasbih, baca istighfar, baca sholawat, baca takbir, juga diakhiri dengan baca kalimat-kalimat thayyibah dan doa. Mudah-mudahan semua yang tadi kita lakukan, yang kita lantunkan, yang kita bacakan, kita kumandangkan, kita lesatkan, kita munajatkan tadi menjadi pengetuk hati kita untuk mengetuk kesadaran kita, serta menjadi pengetuk langit Allah Subhanahu wa taala, menjadi pembuka jalan-jalan kebaikan untuk kita, menjadi pembuka jalan-jalan rezeki untuk kita semuanya, menjadi pembuka pintu langit keberkahan, kasih sayang, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak yang sudah berkenan hadir ke tempat ini. Semoga langkah kebaikan Bapak menjadi amal soleh untuk hari pertama pada ini dan kemudian pada hari-hari yang akan datang. Berikutnya juga saya ucapkan mohon maaf yang setulus-tulusnya dan sebesar-besarnya atas kehilapan, juga tutur kata yang barangkali tidak berkenan atau ada yang salah ucap dan sebagainya. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya. Nada agung cukup umur, nada jembar pangampura, hapunten anu kasuhun, hatur nuhun kopi hatur. Akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dimohon kepada Bapak Ketua RW. Bapak Ketua RW itu R singkatan dari rukun, W-nya adalah warga. Sekaligus juga R adalah Bapak Rudi, W adalah Wahyudi. Sehingga Bapak RW artinya Bapak Rudi Wahyudi. Silakan. Atur nuhun Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumping di Cimanuk Ujung Selatan, di Permata Biru Ujung. Jadi ini Pak, atas ujung Desa Cimanuk ya di sini Pak. Ujung Permata Biru, ujung selatan yang di sini. Dan alhamdulillah tempat ini menjadi tempat yang berkah untuk kita semua. Terima kasih kepada Pak Ustadz yang sudah memberikan tausiah dan bacaan doa-doa tadi. Mudah-mudahan apa yang tadi kita lantunkan bersama mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sangat terharu karena di awal puasa ini kita bisa berkumpul. Ini adalah momentum yang jarang dan luar biasa. Karena mohon maaf Pak Ustadz, setiap hari saya berangkat selalu saling menyapa dengan beliau-beliau Pak Ustadz ya. Subhanallah, mereka itu luar biasa Pak Ustadz ya. Tidak pernah saya melihat mukanya itu murung, selalu menampakkan wajah-wajah yang ceria. Itu artinya rasa syukur yang betul tadi Pak Ustadz sampaikan ada di hati bapak-bapak semua. Dan sekali lagi mohon maaf tadi Pak Ustadz sudah sampaikan jauh-jauh dari ujung utara ke ujung selatan ini tempatnya. Ini adalah Pak Ustadz merupakan tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di wilayah RW 27.
Beliau juga adalah guru saya. Selama saya di Permata Biru, beliau yang selalu membimbing saya, sering berdiskusi bagaimana untuk kemajuan masjid, bagaimana untuk kemajuan wilayah RW 27. Jadi semoga beliau dan beserta keluarganya, Umi, putra-putranya menjadi anak yang soleh, cita-citanya tercapai apa yang dicita-citakannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Tidak banyak yang ingin Pak RW sampaikan. Sekali lagi terima kasih sudah hadir di tempat ini, dan baru sekarang Pak RW jujur terharu ya bisa duduk bareng bersama, bertatap muka lebih lama. Biasanya cuma selera Pak RW, sekarang sudah ya seperti itu. Atur nuhun bisa. Terima kasih Pak Ustadz, luar biasa, bahagia luar biasa hari ini. Subhanallah, atur nuhun, alhamdulillah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zek. Semoga apa yang tadi disampaikan menjadi maklum bagi semuanya. Bapak semuanya, sekali lagi ucapkan terima kasih atas segala kehadiran dan perkenannya. Dan sekali lagi, Dada Agung cukup umur, Dada Jangampura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cicing Pak Ustadz. Pak Ustadz.